Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita semua masih dapat beraktivitas seperti biasa dengan sehat walafiat. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, pada kesempatan kali ini kita dari kelompok 2 yang beranggotakan Ayi Anita, Isra Khairat, saya sendiri Kamal Ibrahim, Nanda Wahyuni, dan juga Septi Nur Rahmani akan mempresentasikan tentang keterampilan memberikan penguatan. Tidak usah lama-lama, langsung ke materi yang pertama. Selamat siang teman-teman semua. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mengenai pengertian keterampilan memberi penguatan. Namun sebelum masuk ke materi, saya ingin memberikan penguatan terlebih dahulu kepada teman-teman mengenai wabah virus corona yang sedang mencekam di dunia internasional termasuk di negara kita. Tetap semangat untuk semuanya, jaga kebersihan, dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyak doa dan hindari berinteraksi dengan orang banyak. Kita langsung saja masuk ke materi. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa arti dari penguatan itu, apa maksud dari penguatan tersebut. Nah, di sini saya mengambil 3 sumber seperti yang telah tertera di PPT. Yang pertama itu ada dari RIFMA pada tahun 2016 di halaman 71 menyatakan bahwa penguatan itu adalah respon terhadap suatu perilaku yang dapat meningkatkan kemungkinan terulangnya kembali perilaku tersebut. Nah, selanjutnya itu ada yang kedua menurut Tokan tahun 2016 di halaman 56. Dia menyatakan bahwa penguatan itu berupa respon positif terhadap suatu tingkah laku tertentu dari siswa yang memungkinkan tingkah laku tersebut timbul kembali. Selanjutnya, dari Syarifuddin tahun 2019 di halaman 29, menyatakan bahwa penguatan tersebut segala bentuk respon yang merupakan modifikasi dari tingkah laku guru terhadap tingkah laku siswanya. Baik, dari ketiga sumber ini, terdapat beberapa poin yang menyatakan arti dari penguatan itu. Yang pertama, ada tingkah laku dari guru atau pendidik. Yang kedua, ada tingkah laku siswa. Kemudian ada kata pengulangan, memungkinkan pengulangan. Nah, oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan penguatan tersebut sebagai modifikasi tingkah laku guru yang berupa respon positif terhadap tingkah laku siswa yang memungkinkan tingkah laku tersebut akan terulang kembali. Nah, di sini sama halnya dengan mata kuliah yang telah kita pelajari sebelumnya pada fisiologi hewan. Nah, di situ juga kita mempelajari mengenai stimulus atau rangsangan dan juga respon. Di sini juga sama halnya seperti itu. Adanya stimulus atau tingkah laku dari siswa itu akan menyebabkan respon dari gurunya. Respon ini berupa penguatan. Nah, di dalam penguatan tersebut bisa berupa penguatan yang positif dan bisa juga berupa penguatan yang negatif. Selanjutnya, ini seperti hubungan timbal balik. Adanya stimulus atau tingkah laku dari siswa akan menyebabkan respon dari guru atau pendidik. Respon atau feedback dari pendidik tersebut juga merupakan stimulus lagi bagi siswa sehingga memberikan respon balik. Nah, ini yang dinyatakan dengan memungkinkan terulang kembali tingkah laku tersebut. Jadi, bisa dikatakan dalam suatu cycle dari stimulus dan juga respon. Setiap adanya stimulus, pasti ada respon. Nah, respon yang diberikan atau penguatan yang diberikan oleh pendidik itu akan sangat berpengaruh bagi siswa. Oleh karena itu, setiap calon guru harus memiliki kemampuan atau keterampilan dalam memberikan penguatan terhadap siswa. Di antaranya, itu akan memberikan beberapa fungsi bagi siswa, berupa dorongan bagi peserta didik atau siswa tersebut untuk meningkatkan performa dan perhatian. Nah, di sini dimaksudkan performa dan perhatian itu, dia akan lebih semangat, lebih memperhatikan, dan akan merasa senang jika diberikan respon oleh guru berupa respon yang positif. Sehingga untuk kedepannya atau untuk keberlanjutan pembelajaran itu, dia akan merasa dirinya menjadi
siswa yang berpengaruh di dalam pembelajaran tersebut. Selain itu, pemberian penguatan ini juga akan memberi dorongan bagi siswa itu untuk merespon stimulus dari guru, seperti yang telah saya sampaikan tadi. Nah, untuk pemberian penguatan itu, kita bisa memberikannya melalui perkataan-perkataan yang baik, seperti, ya kamu tepat sekali, benar, luar biasa, bagus, bagus sekali, benar sekali, hebat sekali. Nah, selain kata-kata tersebut, terdapat juga beberapa kalimat yang bisa diucapkan oleh seorang pendidik terhadap pemberian respon atau pemberian penguatan kepada siswanya berupa skill kamu luar biasa, wow, pikiran kamu sangat kritis, atau pendapat yang kamu utarakan sangat bagus sekali. Nah, melalui kata-kata atau kalimat-kalimat penguatan tersebut akan memberikan suatu perasaan bagi siswa atau peserta didik untuk lebih meningkatkan perhatiannya dalam pembelajaran tersebut. Secara psikologis, tidak dipungkiri bahwa setiap orang selalu ingin dihargai. Nah, pemberian penguatan yang dilakukan oleh guru ini juga bisa menjadi sebuah reward atau pujian atau penghargaan kepada siswanya dalam mengikuti proses pembelajaran. Untuk selanjutnya, keterampilan pemberian penguatan ini akan ditemukan beberapa manfaat, tujuan, prinsip, teknik penggunaan atau cara penggunaannya, dan bentuk-bentuk dari pemberian penguatan itu. Baiklah, sekian materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ani Anita Nurlayla. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pemberian penguatan dalam proses belajar mengajar. Dalam kegiatan pembelajaran, pemberian penghargaan mempunyai arti yang sangat penting karena dapat meningkatkan semangat siswa. Keterampilan pemberian penguatan merupakan keterampilan yang harus dikuasai oleh seorang guru karena pemberian penguatan ini dapat membangkitkan minat dan semangat dalam pembelajaran di kelas. Semangat siswa yang tinggi akan meningkatkan daya tangkap terhadap ilmu sehingga nantinya tujuan yang ingin dicapai oleh seorang guru bisa diraih dengan baik. Pemberian penguatan harus dilakukan secara merata kepada semua siswa. Seorang guru tidak boleh membeda-bedakan dalam pemberian penguatan. Tujuan penggunaan keterampilan memberikan penguatan di dalam kelas, yang pertama itu dapat meningkatkan perhatian siswa dan membantu siswa belajar bila pemberian penguatan dilakukan secara selektif. Saat pemberian penguatan, siswa akan merasa diperhatikan. Dengan demikian, perhatian siswa pun dapat meningkat seiring dengan perhatian guru yang diberikan dalam bentuk respon pada saat pemberian penguatan. Yang kedua, memberi motivasi kepada siswa. Dan yang ketiga, mengubah tingkah laku siswa yang mengganggu dan meningkatkan cara belajar yang produktif. Yang keempat, dapat mengembangkan kepercayaan diri siswa untuk mengatur diri sendiri dalam pengalaman belajar. Rasa percaya diri merupakan modal dasar dalam belajar. Perasaan akan khawatir, ragu-ragu, takut mencoba, takut salah, dan perasaan-perasaan negatif lainnya akan sedikit hilang atau bisa diminimalisir dengan cara pemberian penguatan yang dilakukan oleh seorang guru. Yang selanjutnya dapat mengarahkan terhadap pengalaman berpikir yang divergen atau berbeda dan pengambilan inisiatif yang bebas. Jadi dengan proses pemberian penguatan ini diharapkan siswa lebih bisa berpikir kreatif dan kritis terhadap segala hal. Yang selanjutnya memelihara iklim kelas yang kondusif. Nah, suasana kelas yang menyenangkan, yang aman, dinamis dapat mendorong aktivitas belajar siswa yang lebih maksimal. Melalui penguatan yang dilakukan oleh seorang guru, siswa akan lebih bebas untuk mengumumkan pendapat, sehingga siswa itu akan lebih open-minded, dia akan lebih aktif di kelas, dan berani mencoba hal-hal yang baru. Yang selanjutnya dapat meningkatkan cara belajar siswa aktif, dan yang terakhir dapat mendorong siswa untuk meningkatkan cara belajarnya secara mandiri. Karena pemberian penguatan tadi, seorang siswa akan berani mencoba hal-hal yang baru dan dapat menumbuhkan kemandirian dalam dirinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke materi berikutnya, yaitu adalah prinsip penggunaan penguatan. Nah,
Kenapa sih guru-guru itu harus mengetahui prinsip penggunaan penguatan dalam memberikan penguatan? Karena saat guru memberikan penguatan agar bisa berjalan dengan baik, lancar, dan benar. Prinsip penggunaan penguatan yang pertama adalah kehangatan dan keantusiasan. Dalam memberikan penguatan, hendaknya diwarnai dengan kehangatan dan antusiasme. Seperti suara, mimik, dan juga gestur tubuh guru adalah petunjuk adanya kehangatan dan keantusiasan sehingga penguatan yang diberikan akan menjadi lebih efektif. Seperti misalkan nih, suara yang lantang dan jelas gitu kan, jadi bisa didengar jelas oleh siswa dan langsung bisa diserap oleh siswanya gitu kan. Kemudian juga mimik wajahnya, gestur tubuhnya kan yang itu loh, jadi bisa langsung dimengerti oleh siswanya gitu. Oh ini loh, oh iya kayak gini gitu kan. Nah kemudian yang kedua adalah kebermaknaan. Yakinkan pada diri siswa bahwa penguatan yang diberikan oleh guru adalah penguatan yang wajar, sehingga benar-benar bermakna bagi siswa. Dan juga hindari penguatan yang berlebihan, karena dapat mematikan motivasi siswa atau mungkin siswa akan merasa direndahkan. Seperti misalkan, oh pendapat dari guru ini kayaknya bener banget nih, pendapat aku kayaknya salah nih, nggak akan lagi nambahin, nggak akan lagi memperkuat. Jadi takutnya si siswa itu malah down gitu dia tuh. Yang ketiga yaitu menghindari penggunaan respon yang negatif. Nah, respon negatif seperti komentar bernada tinggi atau ejekan yang kasar atau menghina perlu dihindari karena akan mematahkan semangat siswa untuk mengembangkan dirinya. Karena itu, jika siswa tidak dapat memberikan jawaban seperti yang diharapkan oleh guru, janganlah guru langsung menyalahkannya, tetapi memindahkan giliran menjawab ke siswa yang lain. Jadi apabila si siswa itu jawabannya tidak seperti yang diharapkan oleh guru atau pengajar, nah jangan langsung disalahkan oleh gurunya, karena itu malah akan membuat siswanya tuh kesel gitu kan, jadinya gitu. Dan juga jangan langsung dimarahi atau misalkan kamu tuh salah, tidak seperti ini, harusnya seperti ini. Nah nggak boleh kayak gitu. Harusnya guru juga itu meluruskan, bukan malah menyalahkan siswanya gitu kan. Nah, kemudian yang keempat itu adalah sasaran penguatan haruslah jelas. Agar memberi pengaruh yang efektif, semua bentuk penguatan harus diberikan dengan memperhatikan siapa sasarannya dan bagaimana teknik pelaksanaannya. Jadi, lebih baik apabila guru ingin memberikan penguatan, direncanakan terlebih dahulu. Seperti misalkan, oh nanti saya bakal menerangkan A. Nanti saya akan memberikan kesempatan kepada siswa. Nah, nanti pada saat siswa telah memberikan komentarnya atau pendapatnya, guru ini lalu akan memberikan penguatan gitu kan. Sasaran penguatannya tuh jelas gitu, nggak ngawur kemana-mana gitu kan. Ini lebih baik gitu kan, direncanakan dulu terlebih dahulu gitu kan. Nah kemudian juga ada yang kelima, yaitu adalah penggunaan bervariasi. Nah pemberian penguatan seharusnya diberikan secara bervariasi, baik komponennya maupun caranya, dan diberikan secara hangat dan antusias. Lalu yang terakhir, yaitu penguatan juga dapat diberikan kepada kelompok peserta tertentu. Nah, jadi tidak selalu guru yang harus memberikan penguatan, bisa juga diberikan kepada peserta atau kelompok tertentu. Seperti misalkan ada lagi yang ingin menambahkan, atau misalkan guru itu memberikan kepada siswa untuk memberikan penguatan terhadap pendapat yang telah disampaikan baik oleh guru atau bukan dari siswa lain gitu kan. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Next, lanjut kita ke materi berikutnya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tentang cara penggunaan penguatan. Nah, pada umumnya pemberian penguatan itu tidak dilihat dari usia siswa dan tingkatan sekolah siswa. Jadi dari SD, SMP, SMA maupun dari sekolah anak usia dini, guru harus memberikan penguatan kepada siswanya. Nah, hal yang harus diperhatikan pada saat guru memberikan penguatan adalah bahwa guru harus yakin kalau siswanya itu menghargai dan merespon apa yang diucapkan oleh guru. Ada saat-saat tertentu, guru bisa memberikan penguatan kepada siswanya. Yang pertama, saat siswa memperhatikan guru, memperhatikan temannya, dan memperhatikan bahan yang menjadi tujuan dari diskusi. Yang kedua, saat siswa sedang belajar, mengerjakan tugas, dan bekerja di papan tulis. Yang ketiga, menyelesaikan hasil bekerja. Terus yang keempat, bekerja dengan kualitas yang baik. Yang kelima, perbaikan pekerjaan. Terus
Yang keenam, ada tugas mandiri. Nah, jadi saat-saat itulah guru harus memberikan penguatan kepada siswanya untuk mendorong siswanya termotivasi untuk semangat belajar dan mengubah tingkah laku dari siswa. Nah, pemberian penguatan itu berpengaruh positif terhadap siswa dalam kegiatan belajar mengajar, seperti perubahan tingkah laku siswa ke arah yang lebih baik dan mendorong semangat belajar siswa. Nah, menurut Barnawi dan Muhammad Arifin tahun 2012 ada beberapa cara dalam penggunaan penguatan. Yang pertama, penguatan kepada pribadi tertentu. Nah, penguatan kepada pribadi tertentu ini dapat dilakukan dengan menyebut nama salah satu siswanya. Jadi, pemberian penguatan itu dapat lebih efektif. Misalkan, ada saat guru bertanya kepada siswa A, langsung ditunjuk gitu siswanya. Terus, si siswa A itu tadi menjawab pertanyaan gurunya, dan gurunya memberikan penguatan kembali kepada siswa A tersebut. Jadi, jelas tujuannya untuk siapa penguatan itu. Terus yang kedua, penguatan kepada kelompok peserta didik. Nah, kelompok siswa atau peserta didik yang telah menyelesaikan tugasnya dengan baik dapat diberikan penguatan. Nah, penguatan ini itu bertujuan untuk memotivasi siswanya berkembang lebih lanjut gitu. Jadi, penguatan ini bukan hanya dilihat dari hasil belajarnya saja, tapi dilihat juga dari hal-hal positif yang terjadi pada saat diskusi, misalnya kerjasama tim, terus berpikir nalar, terus keakraban sosial, kayak gitu bisa juga dilihat dan diberi penguatan. Yang ketiga, ada pemberian penguatan secara langsung. Nah, pemberian penguatan secara langsung ini akan menghindari pikiran siswa bahwa gurunya itu tidak peduli terhadap siswanya. Nah, poin ketiga ini berkaitan dengan poin yang pertama tadi, yaitu yang penguatan harus jelas ditujukan kepada siapa. Jadi, pada saat siswa A itu menjawab pertanyaan dari gurunya, dan gurunya langsung memberikan penguatan, misalnya berupa senyuman atau berupa motivasi, berupa nilai, ataupun dengan kata-kata pembangun semangat. Selanjutnya ada variasi dalam penggunaannya. Nah, guru hendaknya memiliki variasi dalam pemberian penguatan, karena pemberian penguatan yang cuma satu jenis saja dapat menimbulkan kebosanan oleh siswanya. Jadi, guru itu harus menyeimbangi pemberian penguatan secara verbal dan non-verbal. Kalau secara verbal, misalnya dengan cara omongan pemberi semangat, terus motivasi, ataupun apresiasi, kayak gitu. Kalau yang non-verbal bisa dengan checklist, terus tanda bintang atau poin untuk siswanya itu. Nah, yang terakhir ada pemberian penguatan tak penuh. Misalnya ada satu siswa yang menjawab pertanyaan dari gurunya, tapi jawabannya belum sempurna. Jadi gurunya itu memberikan kesempatan kepada siswa lain untuk menyempurnakan jawaban dari temannya. Misalnya bisa dengan penguatan, ya jawabannya sudah baik, sudah benar, tetapi belum sempurna. Jadi si siswa yang pertama menjawab tadi itu tidak merasa jawabannya sepenuhnya salah, tapi dia terus berusaha dan memotivasi dirinya untuk mencari jawaban yang lebih sempurna. Nah, cara penggunaan penguatan ini mungkin terlihat mudah dan sederhana, namun dalam pelaksanaannya ada kelebihan dan kekurangannya. Tentu saja kelebihannya membawa hal-hal yang positif kepada diri siswa, misalnya menjadikan siswa lebih aktif, kreatif, siswa yang produktif, siswa yang mandiri, terus menumbuhkan semangat belajar siswa, dan mengubah tingkah laku siswa menjadi lebih baik. Tapi kekurangannya apabila penguatan itu dilakukan atau dilaksanakan kurang efektif, maka akan mengganggu kegiatan belajar mengajar, seperti pemberian apresiasi gitu ya, berupa hadiah, misalnya barang secara terus-menerus, itu akan menimbulkan pikiran siswa yang materialistis. Bismillah. Adapun komponen-komponen dalam pemberian penguatan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada penguatan verbal, dan yang kedua itu ada penguatan non-verbal. Apa sih penguatan verbal? Penguatan verbal itu segala sesuatu yang memotivasi siswa, memberikan umpan balik dalam proses belajar mengajar,
Salah satunya ketika siswa bisa menjawab pertanyaan dengan benar, kemudian guru memberikan tanggapan bahwa iya nak, itu benar, iya nak, kamu hebat. Segala sesuatu yang berbentuk motivasi atau pujian yang membangun itu termasuk dari penguatan verbal. Pada penguatan verbal, guru tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan mengeluarkan kata-kata yang membuat seorang siswa itu menjadi down. Salah satunya ketika seorang siswa tersebut salah dalam menjawab pertanyaan yang diberikan, maka guru tidak boleh berkata, kamu bodoh nak, itu tidak benar jawabannya nak. Itu menjadi salah satu yang membuat seorang siswa itu menjadi down dan tidak bersemangat dalam belajar. Selanjutnya ada penguatan nonverbal yang dibagi menjadi 6. Yang pertama itu ada mimik dan gerak badan, yang kedua itu ada mendekati, yang ketiga itu ada sentuhan, dan yang keempat itu ada kegiatan yang menyenangkan bagi siswa, dan yang kelima itu ada simbol atau benda, dan yang terakhir itu ada penguatan tak penuh. Nah, untuk mimik dan gerak badan, komunikasi akan berjalan dengan baik apabila 2 orang atau lebih berinteraksi berhadapan. Jadi di sini posisinya guru tidak boleh memberikan mimik muka kepada siswa yang kesan tidak mengenakan seperti cemberut, judes, galak, dan sebagainya. Yang kedua itu ada mendekati. Setiap siswa memiliki kecenderungan yang sangat mungkin berbeda-beda dengan temannya. Ada siswa yang senang dipuji dan dibesarkan hatinya dengan kata-kata manis dan simpati. Ada siswa yang puas hanya dengan senyuman dan tatapan bangga sesaat dari gurunya. Jadi di sini tuh kita harus tahu siswa tersebut itu sebenarnya suka kita puji atau hanya kita berikan apresiasi menggunakan kata selamat atau senyuman pun sudah cukup, seperti itu. Yang ketiga itu ada sentuhan. Sentuhan ini kontak langsung guru kepada siswanya. Salah satunya dengan mengeluskan badan siswa tersebut. Itu menjadi semangat tersendiri atau penguatan nonverbal yang dilakukan guru terhadap siswanya. Yang ketiga itu kegiatan yang menyenangkan hati siswa. Guru yang profesional berusaha mengenal kecenderungan dan karakter siswa, semua siswanya. Nah, di sini tuh guru berusaha buat gimana sih caranya menyenangkan hati setiap siswa yang memiliki kepribadian atau dirinya yang berbeda-beda, kecenderungan dari dirinya yang berbeda-beda. Nah, guru itu harus tahu gimana cara menyenangkannya. Jadi, dia tidak memperlakukan semua siswanya itu dengan sama. Yang kelima ini ada simbol atau benda, di mana ketika seorang siswa itu menjawab dengan benar atau dia bisa melakukan sesuatu hal yang memang orang lain tidak bisa, setelahnya diberikan simbol atau benda, yaitu sebuah hadiah, entah makanankah atau benda-benda lain yang memang berguna untuk siswa tersebut. Itu menjadi penguatan nonverbal. Dan yang terakhir itu ada penguatan tak penuh, di mana penguatan tak penuh ini tidak jauh berbeda sebetulnya dengan penguatan verbal yang tadi di pertama, yaitu guru mengucapkan kata-kata yang baik terhadap siswanya atau kata-kata pujian ketika siswa tersebut bisa menjawab atau bisa memberikan pendapat yang memang selaras dengan materi yang sedang disampaikan, atau dia bisa menjawab pertanyaan yang gurunya berikan dengan kata-kata pujian seperti kamu hebat, kamu pintar, kamu luar biasa, dan sebagainya. Mungkin itu saja dari presentasi bagian dari komponen-komponen dalam memberikan penguatan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Nah, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.